Tadi sempat ngomongin soal demokrasi yang katanya tadi ada kan katanya ada yang lagi memperbaiki demokrasi, terus demokrasi emang rusak, tapi memang kita tahu indeks pengukuran demokrasi kan turun nih sekarang. Indeks korupsinya juga gitu memburuk, apa namanya dari sisi freedom index kan juga menurun segala macam. Nah, Mas Rocky ini termasuk yang menganggap demokrasi memburuk itu sendiri adalah inherently buruk, atau ngelihat demokrasi sebagai means terhadap suatu ends. Misalnya kalau misalnya demokrasinya memburuk tapi kesejahteraan membaik, misalnya tadi disparitasnya turun atau apa, nggak apa-apa lah demokrasinya memburuk misalnya. Itu tahun 70 teorinya begitu, nggak ada soal demokrasi dikendalikan itu, tetapi growth-nya tinggi kan. Tapi paradigm itu sudah berhenti kira-kira 20 tahun yang lalu ketika orang memutuskan bahwa kebahagiaan itu setara dengan kebebasan. Bahwa keinginan untuk hidup lebih baik itu tidak boleh trade off dengan pengendalian politik, kan semua itu akhirnya kan. Jadi gelombang demokrasi membuat kita percaya bahwa demokrasi itulah yang menjadi dasar kebahagiaan, jadi dasar kemakmuran tuh. Nah, kita seolah-olah masih soal tukar tambah tuh, bahwa stabilitas politik ditekan aja supaya growth-nya naik itu. Bahkan di tingkat pembicaraan dunia orang semua bicara tentang human solidarity kan. Semua kapitalis yang berkumpul di Davos setiap tahun untuk mengatur sistem ekonomi dunia itu tiba pada kesimpulan bahwa growth tidak akan menghasilkan demokrasi itu. Jadi ya udah balik pada kooperasi misalnya di Indonesia tuh. Solidaritas kan itu dasarnya. Terus kenapa ada ini ya Mas ya? Maksudnya ada data-data survei dan memang kita bisa lihat juga diskursus di sosial media, di mana ketika perdebatan pemilu kemarin kan sebenarnya adalah salah satu momentum politik yang cukup besar di mana perdebatan demokrasi dan anti demokrasi itu terjadi. Karena banyak yang bilang harusnya kalau pasangan ini yang menang berarti memang masyarakat nggak segitunya dengan demokrasi gitu, karena pasangan ini terasosiasi dengan anti demokrasi gitu Mas. Nah kan kemudian kenyataannya mereka menang dan kemudian partai-partai tertentu melakukan survei dan survei ini menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat menganggap hal-hal lain itu lebih penting daripada demokrasi. Misalnya kebebasan yang tadi stabilitas harga atau apa tuh lebih penting. Bagaimana Mas Rocky melihat data ini? Maksudnya melihat fakta inilah, fenomena inilah gitu Mas. Itu yang disebut sebagai exception sebetulnya tuh di dalam arah demokrasi. Kalau orang betul-betul ada dalam kepapaan miskin itu, maka dia cenderung untuk mengucapkan apa aja, pokoknya kasih gua makan dulu, kira-kira begitu kan. Silakan untuk relief suffering gitu ya Mas. Tetapi kan Indonesia kan sudah meninggalkan itu. Jadi kalau dibilang ada masyarakat yang akhirnya memilih tokoh yang potensial jadi authoritarian atau punya trait sentimen anti demokrasi authoritarian, tapi kenapa dipilih itu? Itu soalnya di situ kan.